Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Biangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azharidisa dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kominfo, Septriana Tangkari, menyelenggarakan kegiatan Generasi Positive Thinking atau GAINPOS yang bertajuk F1 Powerful, berkekuatan potensi wisata Danau Toba. Dengan kegiatan tersebut dapat menaikkan citra positif Danau Toba di mata dunia. Danau Toba untuk pertama kalinya akan menjadi tuan rumah ajang balap F1 Powerboat World Championship atau F1 H2O Toba 2023. Guna mendukung F1 Powerboat World Championship, Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kemenkominfo Republik Indonesia, Septriana Tangkari, menyelenggarakan kegiatan Generasi Positive Thinking atau GAINPOS yang bertajuk F1 Powerboat Perkuat Potensi Wisata Danau Toba di Jakarta Selatan. Septriana Tangkari mengatakan, F1 Powerboat merupakan salah satu olahraga terkemuka di dunia yang diselenggarakan di 39 negara sejak 1984. F1 Powerboat sendiri dapat diartikan sebagai balap jet air tercepat. Dipilihnya Danau Toba sebagai lokasi acara karena Danau Toba merupakan danau vulkanik dan salah satu destinasi pariwisata super prioritas. Ajang balap kapal super cepat akan dimaksimalkan untuk menaikkan citra positif Danau Toba dan juga ekonomi masyarakat Toba. Selain pariwisata, acara F1 Powerboat juga akan diramaikan dengan produk-produk UMKM lokasi terkurasi dengan nilai pertumbuhan ekonomi diprediksi tumbuh hingga 3,7% dan memberikan efek domino di kawasan Danau Toba hingga memajukan UMKM lokal. Pemerintah terus berupaya untuk mendorong terwujudnya pariwisata berkelanjutan baik dari sisi lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi bagi wisatawan yang berkunjung. Terpilihnya Indonesia menjadi tuan rumah menunjukkan bahwa Indonesia mampu untuk menggelar acara berkelas dunia. Di samping mengejar angka kunjungan wisata Indonesia, pemerintah juga berusaha mendorong pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism di Indonesia. Sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan adalah mengembangkan konsep berwisata yang dapat memberikan dampak jangka panjang, baik itu terhadap lingkungan sosial, budaya, serta ekonomi untuk masa kini dan masa depan, bagi seluruh masyarakat lokal maupun wisatawan yang berkunjung. Pemirsa, Indonesia terpilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan beberapa perhelatan olahraga internasional pada tahun 2023. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menyampaikan progres kesiapan penyelenggaraan perhelatan olahraga tersebut berjalan dengan baik. Indonesia siap menjadi tuan rumah ajang olahraga tingkat nasional hingga internasional, mulai dari Piala Dunia Under-20, ADNOC World Beach Games, FIBA World Cup 2023 hingga PON 2024. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali usai rapat kabinet terbatas bersama dengan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menyebut semua pihak terkait yang terlibat sudah menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik. Di samping itu, hanya beberapa detail teknis yang masih dalam perundingan seperti upacara pembukaan dan penutupan Piala Dunia U20. Pada kesempatan yang sama, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menjalankan tugas untuk merenovasi stadion sesuai standar FIFA dan juga proses penyelesaian akhir indoor multifunction stadium GBK yang akan digunakan untuk pertandingan basket dunia. Seluruh pengerjaan stadion sepak bola dan arena olahraga yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR sudah sesuai dengan standar dan persyaratan FIFA dan FIBA. Untuk PON 2024 akan segera diluncurkan logo dan maskot PON di Aceh pada 28 Januari dan Sumatera Utara pada 29 Januari. Saya pastikan bahwa 6 stadion utama Gelora Bung Karno, kemudian Sijalak Harupat Bandung, kemudian Manahan Solo, kemudian Gelora Bung Tomo Surabaya, kemudian Jakabaring Palembang, dan Iwayan Dipta Bali, itu sudah tidak masalah. Jadi sekali lagi yang dimaksud oleh Pak Presiden ketika itu adalah tempat-tempat kompetisi. Itu, jadi nggak terkait karena ini udah pasti sejak sebelum itu saja ini sudah sangat siap, kan kita siap sejak tahun 2021, tapi kemudian FIFA mengundurkan ini
Itu, jadi nggak ada masalah. Ketua Komite Olimpiade Indonesia Raja Sabta Oktohari dalam kesempatan yang sama menyampaikan Anak World Beach Game 2023 atau olahraga pinggir pantai akan diselenggarakan pada 5 Agustus sampai dengan 12 Agustus dengan diikuti oleh 130 negara. Tentunya sesuai dengan arahan Bapak Presiden sejak tahun 2019 untuk menjemput kegiatan-kegiatan olahraga internasional ke Indonesia, diharapkan bisa mendorong perekonomian Indonesia lebih cepat lagi. Dan ini dibuktikan ketika 2008 Asian Beach Game pertama kali diinisiasi di Indonesia, ternyata mampu mengembalikan kepercayaan Bali pasca bom Bali. Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah adalah dengan menjadi tuan rumah dan menggelar berbagai ajang olahraga tingkat dunia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menargetkan acara olahraga internasional sebagai cara menaikkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Seperti diketahui, Indonesia akan menjadi tuan rumah sejumlah ajang olahraga internasional. Dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Menteri Sandiaga menargetkan 7,4 juta wisman akan meramaikan pariwisata Indonesia dari rangkaian olahraga internasional pada tahun ini. Target wisman ini naik drastis dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya 3,6 juta wisman. Untuk mencapai target tersebut, menjadi tuan rumah adalah salah satu strategi yang dilakukan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan pariwisata Indonesia. Indonesia dalam waktu dekat akan menggelar ajang F1 Powerboat atau F1 H2O World Series yang akan berlangsung di Danau Toba, Sumatera Utara pada akhir Februari 2023. Selanjutnya Indonesia akan menjadi tuan rumah FIBA World Cup yang akan diikuti oleh 8 negara. Selain itu juga ada Piala Dunia FIFA Under 20 dan Anak World Beach Games yang berlangsung di Agustus mendatang dan diikuti 205 negara. Semua acara olahraga internasional ini diharapkan memberi manfaat bagi perekonomian Indonesia. Menparekraf memprediksi jumlah devisi yang akan diterima negara berkisar 5,9 miliar rupiah. Mendapat suatu peningkatan prestasi, tapi juga ada dampak ekonomi dan juga tentunya peningkatan dari image Indonesia sebagai negara yang bisa meng-host turnamen-turnamen berskala internasional. Selain penyelenggaraan wisata berbasis olahraga, Indonesia juga akan menjadi tuan rumah ASEAN Tourism Forum yang akan digelar pada 3 Februari 2023 mendatang di Yogyakarta. Menurut Sandi, persiapan ajang yang membahas isu dan potensi pariwisata di kawasan ASEAN tersebut telah mencapai 97%. Hampir semua menteri-menteri akan hadir dan kita harapkan ini akan menyumbangkan dampak ekonomi sekitar 100 juta dolar untuk kepuliaan pariwisata dan ekonomi kreatif di kawasan destinasi super prioritas Borobudur. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo segera menerbitkan instruksi Presiden terkait percepatan pembangunan jalan-jalan daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa. Dana transfer ke daerah berjalan setiap tahunnya, tetapi infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan daerah masih banyak yang mengalami kerusakan. Pemerintah pusat mencatat jalan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan kota sebanyak 58% masih rusak dan hanya 42% dalam kondisi mantap atau di bawah target yang ditetapkan pada RPJMN 2020-2024 yang sebesar 65%. Oleh karena itu, untuk mendorong percepatan peningkatan jalan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan kota, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan segera menerbitkan instruksi Presiden terkait percepatan pembangunan jalan-jalan daerah. Rencana penerbitan Inpres disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono usai mengikuti rapat terbatas di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta. Nah, tadi telah diputuskan akan ada Inpres untuk jalan daerah yang ruas-ruas jalannya tentu akan diputuskan bersama. Dalam hal ini leading sektornya adalah Kementerian PU-PERA. Suharso menegaskan percepatan pembangunan jalan daerah tersebut akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahun 2023 ditargetkan sepanjang sekitar 8.000 km dengan alokasi anggaran sekitar 32 triliun rupiah. Nah, kita ingin mengejar dari 42 ke 65% tahun 2024 ini. Nah, itulah dibutuhkan secara bertahap 32 triliun untuk 8 ribuan
tahun ini, nanti tahun depan lagi mudah-mudahan bisa mencapai sampai dengan 65%. Di kesempatan yang sama, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menambahkan, untuk jalan provinsi dan kabupaten kota telah dialokasikan anggaran sebesar 64 triliun rupiah melalui anggaran pendapatan belanja daerah, ditambah 12 triliun rupiah dana alokasi khusus. Adapun percepatan pembangunan jalan daerah ini adalah jalan-jalan yang menjadi penghubung ke kawasan industri dan sentra produksi. Secara rinci, ruas-ruas jalan tersebut akan dituangkan dalam instruksi Menteri Dalam Negeri. Dan itu undang-undang jalan yang baru. Jalan-jalan daerah dapat jadi tanggung jawab pemerintah pusat. Ya, dalam hal nanti Menteri Mendagri yang akan menginmenkan ruas-ruas mana. Jadi ada impres jalan untuk anggarannya, ruas-ruas mana nanti Mendagri bersama bertiga. Tapi anggarannya tadi diusulkan dan disepakati 32,7 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kondisi keuangan Indonesia di awal pandemi COVID-19. Menurutnya, sempat terjadi kenaikan pembiayaan sebesar 900 triliun rupiah yang setara dengan 2 ibu kota negara. Kenaikan kebutuhan pembiayaan pada awal pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dinilai sangat tinggi. Bahkan jika dianalogikan bisa membiayai pembangunan 2 ibu kota negara. Kebutuhan pembiayaan pada tahun 2020 mencapai 1.645,3 triliun rupiah atau naik sekitar 900 triliun rupiah dari APBN yang sebesar 741,8 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat koordinasi nasional penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Menkyu menjelaskan kenaikan signifikan hanya dalam 1 tahun tersebut terjadi karena pendapatan negara terpukul akibat kegiatan ekonomi terhenti. Sementara itu, belanja negara meningkat signifikan untuk membantu masyarakat. Akibatnya, defisit APBN didesain agar melebar menjadi 1.039,2 triliun rupiah dari produk domestik bruto pada tahun 2020 yang harus dibiayai oleh pemerintah. Padahal sebelumnya defisit APBN direncanakan hanya 307,2 triliun rupiah. Di sisi lain, pembiayaan defisit juga tidak mudah dilakukan lantaran pandemi turut menekan pasar modal dan pasar obligasi, sehingga terbitlah kesepakatan bersama Menkyu bersama Gubernur Bank Indonesia untuk melakukan pembagian beban alias burden sharing dalam membiayai anggaran pandemi. Maka dari itu, Menkyu Sri Mulyani tak menampik pandemi COVID-19 benar-benar mengubah kebijakan fiskal di Indonesia dan membuat APBN lebih fleksibel. Defisitnya melonjak lagi ke 634, yaitu nominalnya di 1039. Jadi naiknya hampir 2,5 kali lipat. Dan kebutuhan pembiayaan kita mencapai 1.600 triliun. Yang itu saya sampaikan kepada Presiden, 900 pembiayaan meningkat. Itu udah dapat 2 IKN Pak, saya sampaikan kepada Bapak Presiden. Hanya dalam 1 tahun kita meningkat. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.